لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah, qudwah, teladan kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar dikumpulkan bersama dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sirah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa keutamaan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Di antaranya beliau termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal kejadiannya belum, akan meninggal dalam keadaan syahid. Nah, dan ternyata apa? Betul, ya. Jadi ketika sedang ada di Bukit Uhud, beberapa orang sahabat, Abu Bakar ada di situ. Kemudian kata Rasulullah, Bukit Uhud jangan goyang. Karena di atas kalian tidak ada nabi, tidak ada kecuali Nabi, Siddiq, dan yang lainnya beberapa sahabat, Utsman, Umar, ya Ali, termasuk Talha, dan semuanya betul-betul meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Ini juga sebetulnya isyarat kepada kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah gak usah nanya deh. Ya. Umumnya kita kadang-kadang mempertanyakan dulu tuh. Padahal sebetulnya tidak mungkin kalau hadisnya sahih, riwayatnya betul-betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an sudah menjamin, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah itu kalau bicara bukan dari hawa nafsunya, tapi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib dan mendoakan. Ini juga mahal, ya. Karena banyak yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk anak pamannya Abbas, ya. Abdullah bin Abbas itu Masya Allah. Tidak ada satu kitab tafsir pun yang tidak menyebutkan Abdullah bin Abbas. Kenapa? Begitu lahir ditahnik. Yang pertama kali air liur masuk itu adalah air liurnya Rasulullah, dan didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Makanya banyak ayat-ayat yang sahabat lain tidak tahu, tapi bisa dipahami oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian juga yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, ini kelebihan-kelebihan yang sangat luar biasa yang diberikan, yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menyebutkan di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib yang selanjutnya, ya, yang keempat, sebagaimana disampaikan oleh Hubshi bin Junadah As-Saluli, salah seorang yang ikut dalam haji wada. Haji wada ini haji perpisahannya Rasulullah, dan sebetulnya Rasulullah seumur hidup hajinya hanya sekali. Ya, makanya Profesor Dr. Kiai Haji Almarhum Ali Mustafa Yaqub itu pernah bikin buku tuh, Haji Pemuja Setan.
Karena banyak orang Indonesia haji tiap tahun. Ya, dan waktu itu memang nggak ada kuota. Ya. Padahal tetangganya kiri kanan nggak makan. Ada yang nggak bisa sekolah. Lah untuk apa itu haji-haji seperti? Padahal haji yang wajib itu hanya apa? Sekali. Jadi kalau yang kedua itu udah hukumnya sunnah. Yang ketiga, sedangkan membantu orang boleh jadi ya, karena dari satu tempat ke tempat yang lain belum tentu hukumnya sama. Boleh jadi hukumnya apa? Fardu ain. Ya, boleh jadi hukumnya fardu ain. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika peristiwa Haji Wada, beliau pernah mengatakan di antara yang disampaikan di hadapan para sahabat, Aliyun minni. Ali adalah bagian dari saya. Oh, kalau disebutkan bagian dari saya, ini menunjukkan keistimewaan atau bukan? Nah, keistimewaan ya. Wa ana min Ali, dan saya adalah bagian dari siapa? Ali. Ya. Dan memang kalau kita baca sirahnya Rasulullah SAW, memang beliau lama sekali tinggal di rumahnya bapaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Abu Thalib setelah wafat kakeknya, yaitu siapa? Abdul Muttalib. Dan bahkan Rasulullah SAW ya bukan hanya menyebutkan Ali bagian dari saya bagian dari Ali, wala yuaddi anni illa ana au Ali. Dan tidak ada ya yang bisa mewakili aku kecuali diriku sendiri atau Ali. Nanti ada kisahnya. Abu Bakar diutus untuk menyampaikan beberapa ayat Al-Quran. Sampaikan, terus diulang-ulang. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW suruh pulang Abu Bakar. Ternyata apa? Ditegur. Ya, datang wahyu bahwa hal ini tidak bisa disampaikan oleh selain Rasulullah atau keluarga Rasulullah, dan diantaranya memang yang paling dalam ilmunya adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa Rasulullah SAW sampai seperti ini ya, mengatakan kepada para sahabat, bahkan ini di peristiwa Haji Wada, bahwa Ali adalah bagian dari Rasulullah dan Rasulullah bagian daripada Ali. Ini bisa kita lihat bagaimana ketaatan Ali bin Abi Thalib. Ketika Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW meninggal, Ali bin Abi Thalib datang dan mengatakan, Inna ammaka syaikh qad mata. Wahai Rasulullah, pamanmu yang sudah tua, maksudnya bapaknya Abu Thalib, qad mata, sudah meninggal. Masya Allah. Ya. Jadi bapaknya meninggal saja konsultasinya kepada siapa? Rasulullah disampaikan. Apa kata Rasulullah SAW? Idhab, pergi. Fawarihi, kemudian kuburkan. Ya. Dan memang Abu Thalib ini, ya, yang sampai kepada kita riwayatnya sampai meninggal memang tidak sempat mengucapkan apa? Syahadat. Tidak mengucapkan. Padahal Rasulullah sudah berkeinginan itu sampai turun ayat. Rasulullah itu ya Allah sebetulnya berat sekali. Bagaimana tidak berat? Pamannya ini Abu Thalib ini yang menjaga beliau, mau dibunuh, mau diancam, beliau dijaga. Ya. Tapi memang innaka sampai turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kata Allah Muhammad, walaupun ini paman orang yang engkau cintai, yang namanya hidayah itu tidak bisa engkau berikan kepada siapapun yang engkau cintai, tapi hidayah itu apa? Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pergi kuburkan, summa la tuhditsu syai'an. Kemudian jangan lakukan apapun. Nah, ini ya. Kalau umpamanya suruh pergi menguburkan sudah standar. Ini yang berat dan boleh jadi ada orang yang melanggar dan menganggapnya sepele. Kata Rasulullah, jangan melakukan apapun hatta ta'tini, sampai engkau datang kepada saya. Dan ini ternyata bagian dari sunnah ya yang diajarkan kepada kita. Ternyata begitu sampai kepada Rasulullah, setelah pergi menguburkan ayahnya tidak melakukan apa-apa, kemudian balik kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah ingin mengajarkan satu sunnah. Nah ini juga ya, kalau ada di antara keluarga kita, saudara atau siapapun, apalagi petugas ya, yang memang terbiasa memandikan apa? Jenazah. Ini termasuk amalan sunnah, para ulama tidak
sampai kesimpulan keharusan ya, tapi alangkah baiknya dan ini memang termasuk yang dikuatkan. Apa kata Rasulullah SAW? Igtasil, mandi. Nah, jadi kalau kita habis memandikan jenazah, memang disunnahkan, dianjurkan untuk apa? Mandi. Ya, kenapa? Memang secara penjelasan fikihnya orang kalau memandikan jenazah itu kan mengeluarkan kotoran. Nah, boleh jadi itu secara tapi ini sebetulnya adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ini kaitannya ceritanya dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, dan Ali bin Abi Thalib menceritakan begitu selesai dia mandi, kemudian diminta untuk datang menemui Rasulullah SAW, didoakan oleh Rasulullah SAW, yang mana doa ini, masya Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah doa ini ditukar dengan humurun na'am, unta merah. Ya, kalau sekarang kendaraan paling mahal apa tuh? Ya, Lamborghini mungkin, atau apalah ya. Tukeran itu doa. Ini kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah ditukar doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan unta merah, saya nggak mau milih unta merah. Masih milih apa? Doa. Dan secara logika gini, Bapak. Mobil semahal apapun, lama-kelamaan harganya tambah naik apa tambah turun? Turun, udah pasti itu. Ya kan? Bahkan jangankan sebelum dijual, pas kita pakai saja itu bebannya banyak. Makanya banyak orang memaksakan beli mobil. Ternyata setelah punya mobil kebeli bensin, nggak kebeli setoran. Atau setoran bisa, ternyata apa? Beli bensin nggak cukup. Nah, ini makanya kata Ali bin Abi Thalib, saya didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, karena ketaatan beliau kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan doa beliau sudah pasti makbul. Apa di antara doanya? Doanya itu tadi, ya. Ya Allah, tidak ada kata Rasulullah SAW, alla yuhibbuni illa mu'min. Tidak ada yang mencintaiku kecuali dia beriman. Makanya kalau ada yang mencela Ali, itu dipertanyakan keimanan. Termasuk sebetulnya mencela apa? Sahabat, termasuk Syiah ini dianggap bermasalah, di antara faktor yang paling beratnya adalah apa? Mencela para sahabat. Ya, yang disepakati bahkan oleh para ulama. Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan saya mendengar di negara yang memang di situ negaranya Syiah, kalau ada orang dikasih nama Abu Bakar itu sama dengan sodakoh. Sodakoh untuk apa? Minimal kalau nggak dibully bahkan sampai tingkatannya apa, dibunuh. Kalau ada orang ngasih anaknya namanya Umar, Utsman di negara itu sudah, ya, umumnya nama-namanya ya masih yang silsilahnya dengan siapa? Ali bin Abi Thalib, ya, karena mereka termasuk yang gulu berlebih-lebihan sampai menganggap bahwa yang tingkatannya paling tinggi Jibril salah alamat. Lucu ya, Jibril salah alamat memberikan wahyu, harusnya bukan kepada Rasulullah tapi harusnya kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu yang paling tinggi. Yang paling rendahnya harusnya yang lebih utama jadi khalifah itu urutannya bukan Abu Bakar dulu, bukan Utsman dulu, bukan Umar dulu, tapi harusnya siapa? Ali bin. Itu yang paling rendah, ya. Jadi Syiah juga tingkatannya banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali bin Abi Thalib termasuk di antara sahabat Rasulullah SAW. Dan boleh jadi dalam hal-hal tertentu itu bisa mempengaruhi seseorang dikatakan beriman atau tidak beriman. Ya. Kemudian yang selanjutnya, di antara keistimewaan Ali bin Abi Thalib, ya, beliau termasuk di antara para sahabat yang minal masakin, ya, termasuk yang miskin, hartanya nggak banyak. Ya. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Layla, ya. Ini mendengar langsung dari pemaparan Ali bin Abi Thalib, di mana menceritakan tentang istrinya. Nah, yaitu siapa? Fatimah, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, Fatimah karena sebagai seorang istri itu sering capek di rumah. Kenapa? Kalau bahasa sekarangnya, dia yang nyuci, ngepel, ya,
Pokoknya urusan rumah tangga mengerjakan apa? Sendiri. Ya, yang disebutkan di sini karena sering letih, karena setiap hari harus membuat adonan tepung dan itu berat. Ya, makanan orang-orang Arab itu sampai sekarang mereka bikin adonan dan sampai alat sudah canggih pun saya lihat sampai di rumah-rumah orang kaya itu mereka masih pakai kayu bakar sebagian. Ya. Dan cara bikin rotinya itu Masya Allah. Mereka sudah ahli luar biasa. Ya. Nah ini sering merasa letih. Ya. Suatu hari mereka punya inisiatif. Dua-duanya datang ke rumahnya Rasulullah SAW. Fatimah dengan Ali. Begitu sampai di rumahnya Rasulullah SAW. Rasulullah sedang tidak ada. Kemudian berjumpa dengan siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Begitu sampai ke rumahnya tidak ada, akhirnya sudah izin lagi pulang. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW pulang ke rumah disampaikan oleh Aisyah, tadi ada Ali dengan Fatimah datang di sini. Masya Allah, ini luar biasanya hebatnya Rasulullah ini. Kalau ada di antara kita yang jadi mertua seperti ini nih, insya Allah dibanggakan. Ya, Rasulullah langsung datang ke rumah Fatimah dan rumahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa yang dilakukan? Ketika sampai mereka sedang di kamar. Ya, sedang tiduran. Kemudian Rasulullah SAW masuk. Ya, kalau sekarang tok 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 assalamualaikum. Duh, itu mereka mau bangun. Apa kata Rasulullah SAW? Ala makanikuma. Enggak usah bergeser, udah diam aja. Maksudnya mereka ingin menghormati siapa? Rasulullah. Ini juga orang-orang hebat. Paling kita umpamanya direktur perusahaan. Ada orang biasanya kalau ini berdiri, nggak usah. Ini hebatnya tawadhunya siapa? Rasul. Dan orang tawadhu itu sebetulnya nggak ada yang hilang. Yang hilang dari orang tawadhu apa? Umar bin Abdul Aziz itu pernah ada tamu malam-malam pakai listrik. Dulu listriknya pakai apa? Lilin. Ya. Ngobrol lama lilinnya mati. Akhirnya dia saya izin ke belakang nih, ngambil dulu apa? Minyak, gitu. Ya, kata tamunya, wahai Amirul Mukminin, biar saya yang mengambilkan. Masa engkau Amirul Mukminin kok ngambil apa? Minyak, katanya sudah, nggak apa. Akhirnya dia ke belakang, ya. Kemudian begitu dinyalakan lagi, lampunya nyala, kelihatan mukanya Umar bin Abdul Aziz. Tamunya ini mengatakan, ya, engkau melakukan ini padahal engkau Amirul Mukminin. Kenapa tidak nyuruh siapa? Ya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Bukankah ketika saya ke belakang mengambil minyak, saya tetap Umar. Kemudian ketika saya balik lagi mengambil minyak sendiri, bukankah saya tetap Umar? Oh, Masya Allah. Ya. Makanya orang yang tawadhu itu sebetulnya, orang yang gak mau tawadhu itu hanya apa? Egonya saja sebetulnya. Ya. Makanya ini Rasulullah tunjukkan. Dan tidak ada orang yang lebih tawadhu dari siapa? Rasulullah SAW. Ala makanikum, jangan. Akhirnya Rasulullah masuk ke kamarnya. Ya, ada apa? Akhirnya diceritakan, ya, bahwasannya putrinya Fatimah sering capek dan ini juga kita harus bersyukur kepada Allah. Apalagi yang punya pembantu di rumah. Ya, ini orang yang paling mulia, bahkan Fatimah itu disebutkan Sayyidatu Ahlil Jannah. Ya. Ketuanya dari kalangan perempuan, dari kalangan kaum mukminah itu nanti di penghuni surga itu siapa? Di antaranya Fatimah. Tapi nggak punya pembantu di dunia. Bahkan bikin adonan sendiri, mungkin sekarang nyuci sendiri, ngepel sendiri, ya. Kemudian mereka Rasulullah, tolonglah kirim pembantu satu. Rasulullah itu kan budaknya banyak. Ya. Kadang dikasih orang, kadang dapat ghanimah, ya. Tapi Rasul kalau ada yang butuh kasih. Nah, ini pelajaran bagi kita khususnya keluarga-keluarga baru, ya. Umumnya kalau yang lama anaknya banyak, insya Allah rata-rata punya pembantu. Yang baru menikah atau apa, anaknya baru satu, masih ada yang belum membantu. Kata Rasulullah SAW, gak usah. Kalau ingin punya pembantu, ya, kekuatannya sama dengan membantu, tolong sebelum tidur, apa kata Rasulullah SAW? Idza akhadtuma madaji'akuma, kalau kalian berdua hendak tidur ke pembaringan, maksudnya sudah berada di atas apa? Kasur. Fakabbirani. Berdua baca takbir. Berapa?
34 kali. Hampir sama tuh dengan sholat ya. Hanya kalau sholat berapa? 33. Ya, kalau ini 34 kali. Ya. Kemudian wasabbihani, dan baca tasbih. Nah, ini 33 kali. Salasatan wasalasun, 33 kali. Ya. Kemudian watuhammidani, dan baca alhamdulillah berapa? Sama, 33 kali, yang di total sebetulnya menjadi berapa? 100. Itu apa kata Rasulullah SAW? Fahuwa khairun lakuma min khadim. Orang yang sebelum tidur dia baca takbir 34 kali, baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, kata Rasulullah lebih baik daripada dia memiliki seorang pembantu. Ya. Ataupun ada di antara kita sudah punya pembantu tapi masih banyak pekerjaan yang kewalahan. Ini amalkan terus. Bahkan sebetulnya punya pembantu, nggak punya pembantu, memang ini termasuk amalan apa? Yang dianjurkan. Ya, apalagi yang nggak punya. Ini adalah peristiwa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW, ya, di mana beliau mengajarkan supaya kita sebelum tidur yang paling umum adalah berdoa, ya. Bahkan dalam riwayat lain doa Rasulullah itu sebelum tidur panjang. Kita yang hafal biasanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Ada doa yang Allahumma la malja'a wa la manjan minka ilaika. Oh ya Pak, itu Rasulullah kayak mau bikin betul-betul menyerahkan, sebutkan semua. Ya Allah, kalau tidak kami datang kepadamu, kepada siapa? Nggak ada yang bisa. Orang sedang tidur, jangankan orang lain, kita saja nggak sadar. Makanya termasuk disunnahkan kalau bangun tidur, jangan langsung kumur-kumur. Harus apa? Basuh tangan. Bahkan ini sebagian ulama sampai tingkatannya wajib. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la tadri aina batat yadah. Ketika tidur itu kita nggak tahu ini tangan kita ini tidur di mana. Ya, dan kita yang paling sering lihat anak-anak kita yang kecil itu kalau tidur, wah tangannya lari kemana. Apalagi kita yang dewasa. Ya, khawatir menyentuh umpamanya kubul, dubur, ya, atau bahkan ada sesuatu yang jelas-jelas najis. Nah ini makanya sebagian ulama mengatakan untuk yang selain bangun tidur itu sunnah. Tapi kalau yang setelah bangun tidur tingkatannya kalau tidak wajib sampai sunnah muakkadah. Karena khawatir kumur-kumur kita nggak cuci tangan dulu. Nah ada yang kotor dan ini kita baru terasa sekarang ya. Kemana-mana sedikit-sedikit harus apa? Nah, cuci tangan. Ya, Islam dari dulu minimal kita sudah wudu itu udah basuh tangan. Ya, agama lain nggak ada itu. Ya nggak ada. Orang ada yang ibadahnya hanya sepekan sekali, bahkan ada yang setahun sekali. Bahkan ada yang nggak ibadah juga nggak apa, yang penting bayar. Ya kan? Nggak ada itu. Tapi kita Islam, Masya Allah. Setiap hari, setiap pekan, momentum, setiap bulan, dan sebagainya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga kita sampaikan kemarin bahwa di antara kunyah, nama panggilan Ali bin Abi Thalib adalah Abu Turab, Bapak Tanah. Nah ini ada kisahnya lucu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hazim, bahwasannya ada seseorang yang mengadukan seorang khatib yang dia ceramah kepada salah seorang sahabat namanya Sahal bin Sa'ad. Jadi ada khatib naik mimbar, kemudian dia sebagai gubernur Madinah, dan dalam khutbahnya itu yad'u aliyan alal mimbar, mendoakan Ali bin Abi Thalib tapi pakai kata Abu Turab. Abu Turab itu terjemahan letterlocknya apa? Bapak Tanah. Kan kalau disebutkan Bapak Tanah agak gimana? Ini kayak ngejek nih. Gitu. Nah ini orang yang mendengarkan khutbah ini nggak tahu kalau itu memang sebutannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Datang kepada Sahal bin Sa'ad, ya. Kemudian diadukan itu di kota Madinah ada seorang khatib yang naik mimbar dan dia menjelek-jelekan siapa? Ali, dan mengatakan Ali itu Abu Turab dalam doanya. Kemudian apa kata Sahal bin Sa'ad? Ketika mendengar ini dia dhahika, tertawa. Ya, tersenyum karena apa? Tahu, ya. Nah, makanya boleh jadi ada hal-hal yang memang tidak kita ketahui, kalau bisa cross check dulu. Jangan mudah langsung, ya. Sama saya sering menyampaikan, pernah dengan salah seorang syekh dari Palestina sholat subuh. Dan kadang-kadang memang rata-rata ke masjid-masjid itu syekh itu suka disuruh jadi imam. Padahal saya sudah bilang,
Sudah, yang lebih afdol itu yang mukim. Saya ini sama-sama musafir. Yang lebih afdol itu apa? Ahlul qaryah. Ya. Penghuni di situ lebih utama. Kecuali ya mempersilahkan, nah, lain persoalan. Tapi yang lebih utama tetap adalah yang mukim daripada yang musafir. Dia sholat subuh. Dan umumnya kalau hari Jumat, ya di negara-negara Arab dan bahkan di kita alhamdulillah sudah banyak, itu baca surah rakaat pertama baca sajdah dan itu ada sujud tilawah. Kemudian sujud tilawah, berdiri lagi, selesai sholat ada makmum yang dia kelabakan. Saya tidak mau sholat lagi di masjid ini. Baru seumur hidup ada sholat subuh 3 rakaat. Dia nggak paham, padahal di kitab penjelasan terkait sujud tilawah itu cuman umumnya memang jarang, termasuk yang baca kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, umumnya di kita langsung ruku saja ya. Jadi kurang begitu apa memasyarakat. Ini saya dari Palestina itu beliau sujud tilawah bangkit dan memang hitungannya seperti apa 3 rakaat. Nah, ini salah paham, makanya setelah selesai itu kita sampaikan ketua DKM-nya, tolong sampaikan. Karena setelah selesai sholat saya kirain ada kebakaran atau ada orang yang celaka, Pak. Semua ribut itu. Masjidnya 2 lantai. Nah ini salah paham. Nah ini juga sahal ketika mendengar cerita ini beliau hanya tersenyum, ya. Kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, ya, ma sammahu illan nabi. Tidak ada yang menyebut menggelari Ali bin Abi Thalib dengan sebutan Abu Turab kecuali adalah siapa? Rasulullah, ya. Ternyata yang menggelari adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kana lahu ismun. Dan kata Sahal, tidak ada sebutan nama yang dicintai, paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib kecuali sebutan ini. Kenapa? Karena yang menyebutnya adalah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa orang sahabat itu namanya Rasulullah ganti. Ya, karena maknanya nggak bagus. Nah, mereka begitu disebutkan nama ini, hatinya berbinar-binar. Mengapa? Ini yang memberikan nama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah selesai disampaikan seperti itu, orang yang tadi ini menceritakan ada khatib yang dia mencela Ali bin Abi Thalib dengan sebutan Abu Turab. Memang kisahnya gimana itu? Kok bisa-bisanya Nabi menggelari Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Abu Turab, diceritakanlah. Nah, ini juga makanya sampai kepada kita ya, Ali bin Abi Thalib ini kenapa disebut dengan Abu Turab? Kata Sahal, ya, wahai saudaraku, Ali masuk menemui Fatimah, lantas keluar dan berbaring di masjid. Jadi rumahnya Ali bin Abi Thalib itu, Masya Allah, saya nggak bisa membayangkan kecilnya seperti apa. Jadi ketika beliau pulang ke rumah, ini termasuk di kita ini bersyukur yang rumahnya paling kecil, perumahan di sini ukuran berapa? Ada 36 kali 60 itu nggak ada kayaknya di sini ya. Itu luas kan. Rumah Rasulullah itu ukurannya ya kurang lebih 3 kali 4. Ya, makanya disebutnya bukan bait tapi apa? Hujurat, kamar. Makanya dalam sebuah riwayat Aisyah itu menyebutkan kalau Rasulullah sholat malam, Aisyah tidur, itu kadang-kadang kalau mau sujud, digeser itu kakinya siapa? Aisyah. Ini menunjukkan betapa sempitnya apa? Ukuran rumah Rasulullah SAW. Padahal beliau adalah manusia terbaik. Ini harus membuat kita semakin apa? Bersyukur kepada Allah. Ya, jangan ada di antara kita yang ngeluh. Ya, jangan ada yang mengeluh. Malu nanti kita berjumpa dengan Allah. Kok masih ngeluh padahal kita tidak sebaik Nabi. Tidak sebaik Ali bin Abi Thalib. Jasa kita kepada Islam juga. Apa? Ini kalau Ali bin Abi Thalib nanti kita akan ceritakan. Ya. Masuk, kemudian keluar. Dia pergi ke masjid. Ya. Dan masjid dulu juga tidak seperti masjid kita. Alhamdulillah ini ada AC-nya, ada kipasnya. Ya. Dulu itu masjid atasnya dari pelepah apa? Kurma. Jadi kalau angin, makanya dulu ini termasuk yang musab ini. Mereka itu kalau habis sujud memang nempel di sini apa? Pasir. Itu termasuk di antara riwayatnya, ya. Masuk kemudian keluar lagi ke masjid. Ditanya oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah, "Aina bnu ammika?" Mana anak pamanmu? Maksudnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa kata Fatimah? Fil masjid. Dia sedang apa? Di masjid. Akhirnya Rasulullah SAW
datang ke masjid, ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW sampai di masjid, melihat Ali bin Abi Thalib selendangnya jatuh. Ya, jadi pakaian orang Arab itu tidak seperti kita. Saya masih belum tahu nih pakaian-pakaian seperti ini nih kapan. Ya, karena yang aslinya itu persis seperti pakaian ihram. Ya, bawahnya disebutnya izar. Ini kalau kita izar itu sarung dulu nggak ada ikatannya. Kemudian atasnya disebutnya rida. Nah, orang laki-laki itu dulu gitu pakaiannya. Nah, ini Ali bin Abi Thalib dalam riwayat ini disebutkan jatuh. Kemudian ketika jatuh otomatis banyak kenapa? Kena debu dan itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Dan ketika berpapasan dengan Ali bin Abi Thalib ketemu langsung dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ijlis ya Aba Turab. Ijlis ya Aba Turab, diulang 2 kali. Duduk wahai Abu Turab. Ya ini maksudnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah ini kisah yang menjelaskan bagaimana dulu ceritanya kok bisa Ali bin Abi Thalib digelari dengan siapa? Abu Turab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali ya keistimewaan Ali bin Abi Thalib ya, termasuk mendapatkan gelar Abu Turab ya, dan juga banyak hal-hal yang lain dan ada peristiwa yang besar ya. Dan ini tidak didapatkan oleh sahabat yang lain kecuali Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini kita masuk ke momentum bulan apa? Muharram. Biasanya sering dijelaskan tentang peristiwa apa? Hijrah. Nah, coba kita renungkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu hijrahnya bukan di bulan Muharram. Ya, ini kita harus paham nih. Karena banyak yang memahami bahwa Muharram ini pas memang tanggalnya dengan peristiwa apa? Hijrahnya. Tapi disebutnya hijrah itu memang momentumnya diambil daripada peristiwa apa? Hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Madinah ke kota Mekah. Tapi peristiwa hijrahnya Rasulullah bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Safar. Ya, dan perjalanan beliau lama, jalan 2 minggu. Ya, dengan sembunyinya di gua, ketemu dengan guide-nya yang memang benar-benar dia ahli sampai orang-orang nggak bisa mengejar Rasulullah SAW. Kemudian sampai nanti di Kuba, sampai nanti di kota Madinah. Sebagian ulama sirah menyebutkan Rasulullah SAW berangkat pada tanggal 27 Safar dan sampai pada bulan awal Rabiul Awal. Ya, hari-hari pertama di bulan Rabiul Awal ini kurang lebih kata para ulama sirah ya sekitar 2 pekan. Ini jauh sekali ya. Padahal kita sekarang kalau umroh atau haji ya berangkat dari hotel di Madinah itu rata-rata berangkat jam 2 nyampe ya Isya sudah nyampe di Mekah. Ini Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah pada saat itu karena belum ada kendaraan yang canggih dan memang dikejar-kejar sampai membutuhkan waktu berapa? 2 minggu. Ya, jadi ini supaya tidak ada salah paham, umumnya sebagian memahami ya bahwasannya peristiwa hijrah ini kejadiannya di bulan Muharram. Ya, bukan. Tapi memang ini adalah penetapan tanggal kalender Hijriah yang ditetapkan pada masa pemerintahan siapa? Umar bin Khattab. Ya, jadi yang membuat kalender ini bukan Rasulullah, tapi siapa? Umar bin Khattab. Tanggalnya sama, kemudian bulan-bulannya tidak ada yang dirubah, hanya tahunnya. Karena kejadiannya gini Bapak. Ada yang datang kepada Umar bin Khattab, dia mengadukan saudaranya punya hutang. Dan hutangnya itu sudah jatuh tempo. Ya, dan di dalam suratnya itu hanya disebutkan tanggal sekian bulan Sya'ban. Umar bin Khattab tanya bulan Sya'ban yang mana ini? Dia bingung nggak bisa menjawab karena belum ada apa? Tahunnya itu nggak ketahuan tahunnya. Kalau tanggal memang kalau kalender Hijriah kalau nggak 29 berapa? 30 sudah. Kalau kalender Islam kalender Hijriah itu kalau nggak 29 sempurnakan menjadi 30. Nggak ada 31, nggak ada 28 ya. Kalau Masehi kan dalam beberapa tahun tertentu ada 28. Ini enggak ada. Ya. Akhirnya orang yang ditanya juga bingung. Pokoknya bulan Sya'ban. Gitu. Nah ini kan kalau dalam orang sedang bertikai kan susah melerainya. Tapi kalau umpamanya bulan Sya'ban sekian Hijriah 12, 13, kayak misalkan kita sekarang
2021. Kan jelas ini sudah jatuh tempo. Kalau ini masih umum nih. Akhirnya dari situ beliau mengumpulkan para sahabat, ini kita harus membuat penanggalan apa? Islam, kalender tahunnya ya. Akhirnya para sahabat berkumpul, kemudian mereka menganjurkan, sepakat bahwa diambil daripada peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Pertama ada yang mengadukan ketika Rasulullah dilahirkan. Hanya para sahabat, gimana ini? Kelahiran Rasulullah saja sampai sekarang, itu para ulama masih selisih pendapat. Yang umum memang, riwayatnya yang paling umum 12 Rabiul Awal. Tapi ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10, bahkan penulis kitab Rahiqul Maktum, ya, ini yang mendapatkan juara sayembara dari Rabiul Alam Islami, itu beliau bisa memastikan, itu tanggal 12 itu nggak tepat. Karena apa? Orang-orang India itu mereka punya kalender yang bisa dihitung mundur. Nah ini kalau dihitung mundur 12 itu nggak ketemu. Karena 12 itu dalam riwayat yang sahih, Rasulullah itu memastikan lahir hari Senin. Kalau 12 ternyata hari Rebo. Ya. Kalau dihitung mundur 12 apa? Oh berarti kata beliau, dan ini beliau pastikan itu ya, bahwa yang betul bahwasannya Rasulullah SAW itu dilahirkan tanggal 9. Tapi riwayatnya yang paling masyhur adalah tanggal 12 ya. Kemudian ada yang mengatakan ini yang paling dekat saja dengan kita, hari tanggal di wafatnya Rasulullah SAW. Sahabat juga banyak yang tidak setuju karena apa? Ketika Rasulullah SAW beliau wafat itu kota Madinah gelap. Kenapa? Mereka sedih, mereka merasa, ada bahkan sebagian yang nauzubillah sampai murtad. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal, sudah kembali lagi kepada agama nenek moyang. Bahkan di antara sahabat yang marah besar siapa? Umar bin Khattab. Ya, ketika disampaikan beritanya Rasulullah meninggal, apa kata Umar? Man qala Muhammadan qad mat fadribuhu. Siapa yang bilang Muhammad sudah mati, sini saya penggal lehernya. Dan itu terus dia sambil datang ke rumah Rasulullah yang mengatakan Muhammad, sampai akhirnya ketemu dengan Abu Bakar dan dibacakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wahai Umar, dengarkan ayat ini baik-baik. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, utusan Allah. Dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad juga mereka apa? Mati, nggak ada yang kekal. Akhirnya dia baru sadar dan apa? Menyesali perbuatannya. Ya, nah ini kaitannya akhirnya disepakati bahwa yang diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Jadi penetapannya pada tahun 17 Hijriah, masa kekhalifahan, ditetapkan awal tahun baru Islam itu 1 Muharram 17 Hijriah. Nah itu mulanya. Nah ini kembali ke kisah kita tentang Ali bin Abi Thalib ya. Beliau ketika Rasulullah SAW hendak pergi hijrah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Karena di kota Makkah berdakwah sangat sulit. Sulit sekali. Ya. Makanya sudah ada mukaddimah sebelumnya, ada hijrah ke Habasyah sampai 2 kali. Kemudian Rasulullah SAW pernah berangkat ke Taif. Ya, Taif ini daerah paling subur di Arab Saudi. Sampai sekarang bahkan ada wisatanya tuh. Jamaah haji kita banyak yang naik gondola dan itu dari atas bukit sampai ke bawah. Dan di situ sampai masih banyak kerak-kerak itu masih ada. Padahal Arab itu gersang. Ini Taif ini subur. Tapi dulu Rasulullah sampai dilempari. Gitu ya. Nah, kemudian para sahabat Rasulullah SAW sebagian besar sudah hijrah. Yang tinggal di kota Mekah hanya tinggal sedikit. Dan termasuk yang di rumah bersama dengan Rasulullah SAW hanya ada 2 orang. Yaitu siapa? Abu Bakar dengan Ali. Nah, ketika sudah diizinkan, sahabat yang lain pergi, kemudian Rasulullah SAW masih di rumahnya, dan hari itu juga ada rapat besar yang dipimpin oleh orang-orang Quraisy dan sebagian ulama sirah. Ini adalah rapat perpaduan antara dedengkotnya manusia yaitu Abu Jahal dengan dedengkotnya setan yaitu iblis. Jadi pada saat itu iblis nyamar jadi manusia. Ya Allah, ya. Nah, dalam rapat itu disepakati oleh orang-orang Quraisy sebetulnya ada beberapa usulan. Ini kalau bisa kita bunuh saja Muhammad.
Ada yang usul seperti itu. Kemudian kata iblis ini, jangan. Kalau Muhammad nanti dibunuh, itu nanti akan balas dendam itu kaumnya. Karena orang Arab dulu gitu. Kalau ada yang dibunuh, harus dibunuh lagi. Ya, kalau enggak nanti harus bayar diat. Kemudian akhirnya enggak jadi. Kemudian ada yang usul lagi, semuanya ditolak sampai kepada kesimpulan. Ini yang mengusulkan adalah Abu Jahal, ya. Yang mengusulkan Abu Jahal, kata Abu Jahal, hendaknya setiap kabilah Quraisy memilih salah seorang pemuda yang paling gagah. Jadi kabilah Quraisy ini banyak, utus satu-satu. Cari siapa pemuda yang paling kuat. Kemudian setiap pemuda mereka dikasihkan saifan sariman, memegang apa? Pedang yang siap untuk dihunuskan. Ternyata ini akal-akalan, ya. Jadi kata Abu Jahal, kalau nanti Muhammad terbunuh, dan ini hitung-hitungan mereka sudah 99% lah. Kenapa? Karena berada di dalam apa? Rumah, mau keluar kemana lagi? Nggak bisa. Dan kalau nanti terbunuh, itu tidak akan mungkin mereka bisa membalas dendam. Karena harus membunuh perwakilan semua apa? Qabilah. Nah, kalaupun mereka menuntut, sudah kita kasihkan saja diat. Diat itu apa? Kalau ada orang yang terbunuh dulu sebelum datang Islam, bahkan setelah Islam, itu orang-orang Quraisy punya kebiasaan apa? Harus diganti, kalau tidak dibunuh lagi orangnya, diganti dengan membayar 100 ekor unta. Dan ini kisahnya sebetulnya sama dengan kisah bapaknya Rasulullah, Abdullah itu, ya, kan nazar Abu Thalib itu. Ya. Kemudian dalam mimpinya yang keluar siapa? Abdullah, tapi dia nggak tega. Secara isyarat memang ini Rasulullah itu sudah disiapkan, nggak mungkin ada yang bisa ganggu. Akhirnya sebagai gantinya apa? Nah, dia menyembelih 100 ekor unta, ya. Kemudian mereka sudah siap dan disepakati, ya. Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, ya. Kalau tadi Abu Jahal didatangi oleh iblis, ya. Makanya orang-orang yang tidak beriman itu patokannya itulah anak buahnya iblis. Termasuk akal kita ini boleh jadi. Ya, boleh jadi menjadi apa? Anak buahnya iblis. Ini datang malaikat Jibril dan malaikat Jibril tahu peristiwa itu dan dipesankan kepada Rasulullah SAW. Pesannya seperti ini. La tabit, jangan mabit, jangan menginap. Ahadihil laila, malam ini ala firashikal ladzi kunta alaihi. Jangan tidur di atas kasur yang biasa kamu tidur malam ini. Masya Allah, Rasulullah SAW sudah paham isyarat ini. Ya, akhirnya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar, dan ini Abu Bakar memang termasuk mulia, itu atas permintaan Rasulullah sendiri supaya menemani hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian ketika datang waktu Isya, semua pemuda-pemuda yang tadi itu sudah datang, utusan dari setiap kabilah, ya. Kemudian mereka sudah membuat timing akan menyergap Rasulullah SAW ketika sedang dalam kondisi terlelap tidur. Jadi mereka sudah. Akhirnya Rasulullah SAW ketika tahu itu mengatakan kepada Ali, "Nam ala firashi." Wahai Ali, engkau tidur di atas kasur saya. Nah, ini peristiwanya sering disampaikan, ya, ketika peristiwa itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tidur dan dipakaikan oleh Rasulullah SAW, ya, burdah. Burdah itu kayak selimut, ya, pakaian supaya kalau musim dingin mereka nggak kedinginan. Nah, ini dari Hadrami. Hadrami ini dari Yaman, ya, karena dulu Yaman peradabannya memang asalnya orang Arab itu ya dari Yaman, ya. Tapi Rasulullah SAW, dan ini hebatnya Ali bin Abi Thalib, Bapak kalau umpamanya ada yang umur 70 dengan umur 15 tahun, yang dekat kepada kematian, menurut logika kita yang mana? Ali bin Abi Thalib nggak protes. Rasulullah yang tuaan dikit ngapa gitu? Ya kan? Enggak. Dan Rasulullah SAW di ujungnya mengatakan, ya, percayalah, tidak ada keburukan yang akan menimpamu. Ini janji Rasulullah. Ya, padahal kalau pakai nalar sudah dikepung itu kemungkinan besar bisa lari apa enggak? Berat. Masya Allah. Dan inilah kata para ulama, orang kalau hijrah dari yang haram kepada yang halal, itu begitu keluar saja pasti Allah tolong. Ya, begitu keluar saja pasti Allah tolong. Kita umpamanya punya kebiasaan buruk,
hijrah kepada yang baik, begitu keluar dari keburukan pasti Allah tolong. Allah yang jamin. Ini Rasulullah mau hijrah, itu mereka sudah membuat makar luar biasa, tapi Allah yang turun tangan. Ya, tadi turun tangan pertama, datang malaikat Jibril. Turun tangan kedua, begitu keluar. Itu tiba-tiba para pemuda-pemuda ini mereka semua mukanya seperti dipasangi dengan turab, tanah. Jadi mereka nggak melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan Abu Bakar, itu mereka nggak ada yang lihat. Nah, la haula wala quwata illa. Ini pertolongan dari siapa ini? Allah. Ya, ini orang kalau mau hijrah yakin ditolong oleh Allah, nggak usah banyak mikir, yakin ditolong. Apalagi jelas umpamanya itu haram, tidak diridhoi oleh Allah, keluar. Ya, Allah yang akan nolong. Ini contohnya Rasulullah. Ya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan, ada orang yang datang ke situ, nanya, kalian lagi ngapain di sini? Ini lagi nunggu Muhammad di dalam. Itu tadi Muhammad sudah keluar dengan temannya. Itu mereka ternyata begitu dikepakkan di mukanya itu, betul ada bekas-bekas apa? Astagfirullahaladzim. Ini makanya kita orang muslim itu, tugas kita itu bukan panen. Yang penting tugas kita itu masukkan tanah, masukkan bibit ke dalam tanah. Sudah, nanti Allah yang akan menumbuhkan. Ini kadang-kadang kita ini nggak jadi beramal karena kita selalu mikirnya itu pakai logika. Oh kalau gini-gini, itu bagus. Tapi dalam hal-hal tertentu kadang-kadang memang hilangkan logika itu. Kalau di jalan Allah, jalan. Sir fi ayatillah. Ya, jalan. Masya Allah, mereka marah. Dan begitu masuk ternyata ada orang yang sedang tertidur. Wah, kamu bohong ini. Ternyata begitu dibuka, ternyata itu adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang tadinya mau dibunuh, tapi karena mereka sudah kadung, akhirnya mereka semua langsung lari. Dan mengumumkan, datang ke setiap kampung-kampung. Siapa yang mendapati Muhammad dengan temannya, hayyan au mayitan, baik dalam keadaan hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. 100 ekor unta itu sama dengan 100 buah mobil kalau sekarang. Oh, itu siapa yang akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar, dan ini menunjukkan bagaimana kedudukan Ali bin Abi Thalib dan nanti diganjar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk di antara syariat Islam. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, balas kebaikan. Kalau enggak, minimal kita apa? Doakan, ya. Umpamanya kita pas lagi susah nih, apalagi sekarang kondisi pandemi itu banyak orang yang kita dibantu. Suatu saat kita lapang, walaupun dia nggak butuh bantuan, balas yang lebih baik bahkan, ya, balas yang lebih baik. Kalau enggak, minimal kita apa? Mendoakan, ya. Akhirnya selesai peristiwa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sering disampaikan, peristiwanya lama dengan Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyewa gaid orang Yahudi, tapi memang ini yang paling paham, ya, karena orang Arab itu ada satu kabilah namanya kabilah Khuza'ah, itu paham. Ini kaki kalau nempel di tanah, ini dari mana nih kampung? Kabilahnya apa? Ada satu suku yang paham itu. Kemudian ini kaki larinya kemana? Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bantuan salah seorang guide ini, ya, itu bisa menipu. Di antaranya bawa apa? Kambing. Jadi bekas nginjaknya kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar itu jadi nggak kelihatan jelas. Karena apa? Setelah itu langsung diinjak-injak oleh apa? Kaki kambing. Jadi orang kalau mau meraba-raba, kalaupun dapat agak lama prosesnya. Sedangkan ini harus segera apa? Didapatkan. Ada seorang yang memang ahli Suraqah. Suraqah ini ngejar-ngejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari jauh sudah ketahuan ini Abu Bakar dengan Rasulullah. Akhirnya apa? Begitu dikejar, setiap kali mendekat kudanya jatuh. Setiap kali mendekat kudanya jatuh. Setiap kali mendekat kudanya jatuh sampai akhirnya dia balik lagi, dan begitu mau balik lagi disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Suraqah, bagaimana kalau nanti engkau dikalungkan dengan 2 kalung yang dipakai oleh Raja Kisra? Ini Suraqah. Ini Raja Kisra itu pada saat itu seperti halnya Amerika Serikat sekarang atau Cina sekarang menguasai. Wah, itu dia membayangkan ini Muhammad sedang ngelantur. Ternyata Masya Allah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dan dia masuk Islam, ya. Itu langsung dikalingkan oleh Umar bin Khattab, dan ini adalah janji dan mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jasa Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk rela, ya, mengorbankan kemungkinan besar nyawanya untuk dibunuh,
menggantikan siapa? Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya yang paling penting, kalau sudah qala Allah, qala Rasul, nggak perlu ragu. Ya, nggak perlu ragu. Yang penting qat'i, pasti. Ya, bukan masalah khilafiyah, bukan perdebatan, bukan boleh milih A atau B. Ini sudah pasti. Oh, ini halal, ini harus lakukan. Oh, ini nggak boleh, tinggalkan. Yakin, yakin. Itu suatu saat kita akan menemukan hikmahnya. Kemudian yang kedua, cintailah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pasti Allah akan menolong kita. Termasuk di antara kita yang hari ini masih nauzubillah ya, ada rezekinya yang halal, ya, pindah ke yang halal. Allah tolong, jangan pakai ini kalau saya keluar nih belum tentu ada yang mau nerima, itu logika-logika syaitan itu. Ya. Tidak ada orang yang hijrah kepada yang halal, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik, ya. Ganti. Dan ini kisah-kisahnya banyak sekali, termasuk kisah yang tadi dikisahkan. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan yang sudah pasti kata para ulama, ketika kita membaca sirah orang-orang soleh, itu sebetulnya tatanazzalur rahmat. Ini kalau kita bisa ngelihat ini, ya, yang selain manusia yang kelihatan, ini jumlah malaikat ini banyak. Dan yang paling penting rahmat Allah Subhanahu wa taala apa? Turun. Karena apa? Kalau orang-orang soleh diceritakan, insya Allah akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah beriman, imannya akan semakin naik. Yang imannya sedang rendah akan naik. Nah, dan ini mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan di bulan Muharram ini saya mengingatkan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Nanti pada tanggal 10 ya, puasa Asyura. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, karena ini termasuk di antara keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yang ada di bulan Muharram, yaitu disyariatkan, disunnahkan puasa pada tanggal 10. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang ingin menyampaikan atau pertanyaan? Ada ya? Alhamdulillah. Jazakumullah khair.